السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayahnya, dan serta dijaga dari berbagai macam malapetaka dan penyakit. Insyaallah ta'ala pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, yang disampaikan kepada murid-murid sahabat yaitu tabi'in, kemudian kepada generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai kepada Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Beliau meriwayatkan akidah ahli sunnah wal jamaah melalui riwayat yang benar dari para ulama yang terkemuka, para ulama ahli sunnah wal jamaah, para imam besar yang meriwayatkan dengan ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta perkataan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Sebagaimana yang kita ketahui pada pertemuan yang pertama, bahwa setiap manusia wajib mempelajari 4 hal. Pada pertemuan yang pertama lalu, yang pertama yaitu ilmu, wajib berilmu. Yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, dan keempat bersabar, yang semuanya tercantum dalam surat Al-Asr. Allah berfirman, wa asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Seluruh manusia benar-benar rugi di dunia maupun di akhirat. Illal ladzina amanu, kemudian Allah mengecualikan mereka, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali 4 orang. Yang pertama orang-orang beriman, yang kedua wa amilus shalihat, yang ketiga wa tawassaw bil haqq, orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, yang keempat wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Yang pertama yaitu tentang ilmu. Wajib kita berilmu tentang apa? Tentang 3 hal. Ilmu itu adalah yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, yang ketiga mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 3 hal ini akan ditanya di alam kubur, dan tidak ada seorang pun yang memiliki alasan apapun untuk tidak tahu tentang 3 hal ini. Wajib kita ketahui, karena ditanya di alam kubur tentang 3 hal ini. Man Rabbuk, yang pertama siapa Tuhanmu, siapa Allah, siapa Rabbmu. Yang kedua, Wama dinuk, apa agamamu. Yang ketiga, Waman nabiyuk, siapa nabimu. 3 hal ini jika tidak dipelajari, tidak diketahui, tidak didalamkan akidah kita, maka kita tidak akan bisa menjawab. Pertanyaan pertama kita telah pelajari tentang mengenal Allah. Man Rabbuk, apa siapa Tuhanmu, sudah kita ketahui pertemuan yang lalu. Yang kedua sekarang yaitu
wa ma dinuk, apa agamamu? Agama Islam. Ya wajib kita mengenal Islam. Banyak dari kaum muslimin hanya tahu Islam dari statusnya sebagai seorang muslim di dalam KTP. Namun dia tidak tahu apa sebenarnya Islam itu. Apa yang merupakan kewajiban-kewajiban baginya di dalam Islam. Apa yang merupakan hal-hal yang diharamkan baginya. Mana yang paling besar yang Allah haramkan. Mana yang harus didahulukan, yang wajib kita pelajari dalam Islam ini. Dia tidak tahu. Banyak yang tahu tentang rukun Islam. Ada 5. Tapi dia tidak tahu rukun yang pertama itu artinya apa. Syarat-syaratnya apa. Rukun la ilaha illallah. Apa rukun la ilaha illallah? Dia tidak tahu. Apa tentang rukun Muhammad Rasulullah. Dia tidak tahu artinya. Tidak tahu apa konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Maka disinilah kita wajib mengetahuinya, mempelajarinya dengan baik dan benar, dengan kita memperhatikan, dengan kita mencatat apa yang kita tidak tahu, karena inilah yang akan ditanyakan di kuburan kita nanti. Dan inilah yang kita akan diuji oleh Allah di kuburan nanti sesuai dengan kedalaman kita terhadap akidah kita, sesuai dengan ilmu kita ini. Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan, Al-Aslu Tsani, landasan yang kedua. Landasan yang kedua dari agama Islam ini. Ma'rifatul dinil Islam. Mengenal agama Islam. Apakah cukup mengenal agama Islam dengan mengetahui tentang apa itu Islam, apa itu rukun Islam? Tidak. Bil adillah, kata beliau, dengan dalil-dalil. Wajib kita mengenal Islam ini dengan dalil-dalil. Kita tidak boleh mengenal Islam dari hanya sekedar dengar-dengar dari orang-orang awam atau ikut-ikutan dari nenek moyang. Kita harus mengenal Islam dari sumbernya, yaitu 2 sumbernya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua sumber ini harus dipahami sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya generasi pertama umat ini, yaitu para salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhu. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan kita harus tahu apa itu Islam, apa pengertian Islam, apa definisi Islam. Islam secara umum, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, secara umum Islam artinya adalah memiliki 3 konsekuensi. Ini Islam. Memiliki 3 konsekuensi yang 3-3-nya ini wajib ada pada pengertian Islam. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Pengertian Islam yang seperti ini, yang umum ini adalah Islam yang dipeluk oleh seluruh para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua memiliki agama Islam dengan pengertian yang memiliki 3 konsekuensi. Yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Konsekuensi yang pertama yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang kedua adalah dengan patuh kepada Allah
dengan menjalankan ketaatan padanya. Tidak cukup seorang memiliki konsekuensi yang pertama hanya dengan bertauhid, harus juga dia taat, karena taat ini adalah bagian dari tauhid. Dan yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Apa arti konsekuensi yang pertama tadi, ikhwatul iman? Kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Itu Islam. Artinya kita wajib mentauhidkan Allah dengan beribadah padanya saja. Dan dengan jenis-jenis ibadah yang disebut. Kita wajib hanya beribadah kepada Allah. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi. Kemudian kita wajib berserah diri kepada Allah di dalam melaksanakan setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini berserah diri yang syar'i, yang benar. Oleh karena itu, siapa saja yang mengatakan dirinya muslim, dia wajib berserah diri dengan mentauhidkan Allah. Oleh karena itu, tidak pantas seorang menerjemahkan dalam firman Allah, Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah yang sah itu hanyalah agama berserah diri. Ini tidak benar. Tidak benar kita menerjemahkan agama yang sah adalah agama yang berserah diri. Tapi agama Islam itu yang sah. Karena di dalam Islam ini ada berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berserah diri kepada Allah, ikhwatul iman. Manusia itu di dalam berserah diri kepada Allah terbagi dua. Yang pertama, manusia yang berserah diri kepada Allah secara takdir. Secara takdir. Artinya, seluruh manusia ini, baik Islam maupun kafir, semuanya menyerahkan dirinya kepada takdir Allah. Allah mengatur takdirnya. Apa saja yang Allah tentukan padanya, dia hidup bahagia, dia berada di situ, tetap dia berserah diri kepada Allah. Dia tidak mungkin akan berpindah jadi sengsara. Kalau dia hidup sengsara, susah, dia juga berserah diri kepada Allah atas kesengsaraannya. Makanya Allah katakan tentang hal ini, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Dan padanya, kepada Allah, seluruh yang ada di muka bumi ini aslama, berserah diri. Artinya seluruh manusia yang ada di muka bumi berserah diri secara takdir. Tau'an, dengan suka ataupun karhan ataupun benci. Suka ataupun benci, dia berserah diri kepada Allah. Jadi kalau orang kafir ini, dia ketika Allah takdirkan dia jadi orang yang cacat, dia di sini aslama dalam arti berserah diri atas takdir Allah. Tidak mungkin dia akan merubah apa yang Allah tentukan padanya. Namun bukan yang ini yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah berserah diri dalam arti yang kedua, yaitu berserah diri secara syar'i, yaitu dengan dia beribadah kepada Allah. Ini berserah diri secara syar'i. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Hanya menyembah Allah. Kalau dia kafir, misalnya dia umat Nasrani, dia katakan saya ini masuk dalam orang yang Islam berserah diri, maka tidak bisa diterima sampai dia hanya menyembah Allah. Dia mentauhidkan Allah. Baru dia bisa berserah diri secara syar'i, yaitu Islam. Yang kedua, konsekuensi Islam adalah al-inqiyadu lahu bit-tha'ah. Tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan ketaatan.
Dan ketaatan kepada Allah itu dengan dua hal, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ini bagian dari konsekuensi atau bagian dari pengamalan tauhid. Bagian dari tauhid. Siapa saja ingin menyempurnakan tauhidnya, dia harus beramal, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, Islam adalah tidak akan benar sampai dia mengikuti yang ketiga. Konsekuensi Islam adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari syirik. Jangan mengikuti syirik. Jangan percaya terhadap hal-hal yang bersifat syirik. Berlepas diri dari segala yang berbau syirik. Ini Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim." Sungguh pada kalian terdapat tauladan yang baik ya dalam diri Nabi Ibrahim. Sungguh bagi kalian terdapat tauladan yang baik bagi Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ahu. Adapun orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang kafir, qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Nabi Ibrahim bersama umatnya mengatakan kepada kaumnya yang kafir, sesungguhnya kami bura'a, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'budun, dan dari apa yang kamu sembah. Artinya Nabi Ibrahim berlepas diri dari syirik. Ini agamanya Nabi Ibrahim. Mimma ta'buduna min dunillah, yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum wa bana bainana wa bainakumul adawah. Sungguh kami ingkar kepada kalian dan nampak antara kami dan kalian permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya kita wajib membenci orang-orang yang musyrik. Kita wajib memusuhi selama-lamanya sebagaimana Nabi Ibrahim memusuhi mereka. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kapan? Sampai kalian, kata Nabi Ibrahim, beriman kepada Allah satu-satunya. Yani mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini konsekuensi Islam. Pengertian Islam secara umum. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi melanjutkan, wa huwa thalathu maratib. Dan Islam itu memiliki 3 tingkatan. Wa huwa thalathu maratib. Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dari Islam atau dari agama Islam ini, tingkatan yang pertama adalah al-Islam, yaitu Islam. Agama Islam ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-Islam, yaitu Islam. Ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua, al-iman, yaitu iman. Kemudian tingkatan yang ketiga, wal ihsan, yaitu ihsan. Ini 3 tingkatan Islam. Ya, Islam tingkatan yang pertama, kemudian yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Kemudian Al-Imam Muhammad At-Tamimi mengatakan, wa kullu martabatin laha arkan. Dan di setiap tingkatan memiliki rukun-rukun. Jadi Islam memiliki rukun-rukun Islam, iman memiliki rukun-rukun iman, dan ihsan memiliki rukun-rukun ihsan. Jadi ini tingkatan agama Islam ini memiliki rukun-rukun masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jibril yang panjang.
ketika Jibril menanyakan kepada Nabi SAW tentang 3 ikatan Islam ini, yaitu tentang Islam, ya, tentang iman, dan tentang ihsan. Kemudian Al-Imam melanjutkan, arkanul Islami khamsah. Rukun Islam itu 5. Mungkin seluruh manusia atau seluruh muslim, mayoritas muslim yang ada di dunia ini, ketika ditanya tentang rukun Islam, berapa? 5 jawab. Disebut satu-satu. Namun ya ikhwatah, tidak semudah itu kita mengartikan 5 rukun. 5 rukun ini memiliki pengertian masing-masing dan syarat-syaratnya dan konsekuensinya. Apa saja yang wajib kita penuhi dari rukun-rukun ini, bagaimana akidah kita, dan umat Islam ini berbeda-beda, terpecah-pecah, berbagai macam kelompok di dalam memahami rukun Islam. Begitu juga rukun iman. Adapun rukun Islam, dimulakan arkanul Islami khamsah, rukun Islam itu 5. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama, bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan melaksanakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan membayar zakat. Yang keempat, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti al-haram. Yang kelima yaitu berhaji ke rumah Allah. Al-Imam Muhammad At-Tamimi melanjutkan, arkanul Islami khamsah, rukun Islam ada 5. Syahadati an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, dan melaksanakan salat. Wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan, dan melaksanakan ibadah di puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajji baitillahil haram, dan berhaji ke rumah Allah al-haram. Kemudian beliau mengatakan dan menjelaskan tentang rukun yang pertama. Rukun yang pertama ini wajib kita benar-benar tahu apa sih makna dari la ilaha illallah, apa arti dari makna Muhammad Rasulullah, apa rukun-rukun dari syahadat la ilaha illallah, ada berapa. Ini sedikit yang tahu dari kaum muslimin, sedikit yang tahu tentang rukun syahadat, sedikit yang tahu tentang syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, yang dimana itu adalah kunci surga. Maka kita perlu ketahui hal ini. Itu juga syahadat Muhammad Rasulullah. Jika kita memahami ini, kita akan bisa memahami Islam. Maka kita perhatikan baik-baik. Padalilu syahadati, dalil syahadat. Dalil yakni syahadat la ilaha illallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan rukun yang pertama dari rukun Islam itu syahadat la ilaha illallah digandengkan dengan Muhammad Rasulullah? Kenapa syahadat Muhammad Rasulullah tidak ada di rukun yang kedua?
Kok kenapa syahadat Muhammad dan Rasulullah itu ada di rukun yang pertama? Kenapa Allah campurkan syahadat la ilallah dan Muhammad dan Rasulullah di rukun yang pertama? Syekh Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan hal ini. Beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ruknun wahid. Kedua syahadat yang pertama la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah ini satu rukun. Wa inna ma kanata ruknan wahidan ma'annahuma min syaqqain. Walaupun keduanya bagian dari rukun yang sama, tapi ini berbeda. Dan kedua ini saling melengkapi untuk bisa menjadi rukun yang kedua, untuk bisa diamalkan rukun yang kedua. Seolah-olah kedua ini yang bisa mensahkan seluruh rukun-rukun setelah. Tanpa ada dua ini tidak sah rukun-rukun setelah. Apa maksud dari rukun syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Beliau mengatakan di annal ibadat tanbani ala tahqiqihi ma ma'an. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan itu bisa terjalin dan diamalkan apabila terdapat dua syahadat ini. Bagaimana? Fala tuqbalul ibadah illa. Ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan yang pertama, syarat yang pertama diterima ibadah adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah yang terkandung dalam syahadat la ilaha illallah. Jadi kita ketika melaksanakan ibadah tidak akan diterima kecuali syarat yang pertama ikhlas, dan ikhlas ini ada pada syarat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah itu adalah arti dari keikhlasan. Dan syarat yang kedua, ibadah itu harus dengan mengikuti Rasulullah. Harus dengan mengikuti tuntunan Nabi. Ini baru diterima ibadahnya. Kalau ibadah yang tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW tidak diterima. Dan inilah yang terkandung dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi ini arti kenapa Allah gabungkan rukun syahadat la ilallah dan Muhammad Rasulullah dalam satu rukun. Karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, ini artinya syahadat la ilaha illallah. Yang kedua ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan ini adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian Al-Imam melanjutkan pada dalilus syahadah qauluhu ta'ala. Dalil dari syahadat la ilaha illallah adalah firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Lihat. Di sini lihat. Yang bersaksi akan syahadat yang pertama tentang la ilaha illallah ini, siapa saja yang bersaksi? Yang bersaksi itu yang pertama Allah. Syahidahullah. Allah bersaksi tentang syahadat ini. Annahu la ilaha illallah, bahwa dia Allah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak, yang berhak diibadahi kecuali dia. Yang bersaksi juga yang kedua kata Allah, wal malaikat, dan para malaikat pun bersaksi. Dan yang bersaksi yang ketiga, wa ulul ilm, orang-orang yang diberikan ilmu, para ulama, mereka bersaksi. Qa'iman bil qist, yang tegak di atas keadilan. La ilaha illahu, Allah berikan lagi, sebutkan lagi tentang la ilaha illallah di sini sebagai penguat. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Al-Azizul Hakim,
yang maha mulia, lagi maha bijaksana. Di sini Allah katakan persaksian akan la ilaha illallah itu disaksikan oleh yang pertama yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya disaksikan oleh makhluk-makhluknya yang agung, itu para malaikat, dan juga yang berikutnya orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang ahli ilmu. Dan orang-orang ahli ilmu di sini yang terdepan adalah para nabi dan rasul. Jadi seluruh orang-orang ahli ilmu dari kalangan ulama, yang terdepan adalah para nabi dan rasul. Juga ikut bersaksi akan kalimat la ilaha illallah ini. Menunjukkan akan kalimat ini merupakan kalimat yang paling inti. Allah ciptakan kita, Allah bentuk seluruh alam semesta ini karena kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, karena ibadah kepada Allah. Yang kedua, kemudian mengenai makna dari syahadat la ilaha illallah. Berkata Imam, wa ma'naha, dan makna dari syahadat la ilaha illallah ini adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah. Ya. Itu la ma'buda bihaqqin illallah. Itu arti dari syahadat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat dua rukun. Rukun yang pertama adalah penafian. Jadi rukun syahadat la ilaha illallah yang pertama adalah penafian. Menafikan seluruh sesembahan yang disembah. Dalam kalimat la ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah di sini, dinafikan seluruhnya. Yang kedua, penisbatan, isbat, penetapan sesembahan hanya Allah. Illallah, pada kalimat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditetapkan. Oleh karena itu, keliru orang yang mengatakan bahwa arti dari la ilaha illallah itu tidak ada pencipta selain Allah. Ini arti yang keliru. Kalau kita katakan tidak ada pencipta selain Allah, ini keliru. Karena pencipta dalam bahasa Arab itu khaliq. Ya. Sedangkan ilah bukan artinya pencipta. Ilah itu artinya adalah yang disembah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Itu arti la ilaha illallah. Kalau seandainya ada yang mengartikan la ilaha illallah dengan kata tidak ada Tuhan selain Allah, apakah arti ini sudah pas? Arti ini juga belum pas. Tapi yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Karena kata ilah itu artinya yang disembah. Karena kata ilah adalah yang disembah. Seandainya kalau kita katakan tidak ada yang disembah selain Allah. Misalnya, kita artikan la ilaha illallah itu tidak ada yang disembah selain Allah. Ini juga masih kurang. Yang benar adalah kita tambahkan dengan benar. Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah. Tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah, atau tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dengan benar atau yang berhak. Harus ada yang berhak atau dengan benar. Bisa kita artikan gini. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Bisa juga kita artikan tidak ada yang disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa harus kita tambah dengan benar? Karena yang dinafikan di sini adalah bukan yang disembah. Tapi yang dinafikan ini adalah yang disembah dengan benar. Yang disembah dengan benar. Karena yang disembah itu, misalnya kalau kita katakan tidak ada yang disembah selain Allah, yang disembah itu banyak. Sekarang, yang disembah ada nggak di muka bumi? Kalau kita tanyakan pada diri kita sendiri, ada nggak yang disembah di muka bumi? Ada. Banyak yang disembah. Seperti Nabi Isa disembah oleh umat Nasrani. Itu juga berhala disembah oleh orang-orang musyrik. Itu juga kuburan disembah oleh sebagian orang-orang musyrik dari kalangan sebagian muslim. Bebatuan disembah oleh orang-orang musyrik dari kalangan Buddha, Hindu, pepohonan dan lainnya. Yang disembah itu banyak. Kalau kita katakan tidak ada yang disembah, ini kurang tepat. Masih kurang artinya, karena yang disembah ini banyak. Tapi yang harus kita katakan, tidak ada yang disembah dengan benar. Atau tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah. Karena yang disembah itu ada yang disembah, tapi yang disembah itu tidak benar. Atau batil. Secara batil. Disembah tapi itu secara batil. Tidak layak. Tidak benar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah menetapkan, Allah juga menyebutkan di sana ada yang disembah. Artinya ada alihah, ilah-ilah yang disembah selain Allah. Tetapi ilah-ilah yang disembah selain Allah itu adalah ilah yang batil, sesembahan yang batil yang tidak benar. Kemudian Allah tetapkan sesembahan yang hak hanya milik Allah Azza wa Jalla. Allah katakan, "Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa'a amru rabbik." Allah katakan di sini, "Fama aghnat anhum alihatuhum." Sesungguhnya alihah mereka, sesembahan mereka tidak akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ketika mereka berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala, ketika datang nanti urusan Allah di hari kiamat tidak akan menolong. Alihah di sini Allah tetapkan ada alihah. Allah sebutkan alihah mereka yaitu sesembahan mereka. Menunjukkan ada sesembahan selain Allah. Namun, sesembahan itu adalah sesembahan yang tidak benar. Sesembahan yang batil. Makanya Allah katakan dalam surat yang lain, surat Al-Hajj ayat 62, Allah menjelaskan, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang hak. Sesembahan yang hak. Di sini Allah menetapkan ilah yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang benar. Ilah yang benar. Kemudian Allah menyebutkan ilah yang batil. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan bahwasannya yang mereka berdoa kepada selain Allah, dia adalah sesembahan yang batil, yang tidak benar. Wa annallaha huwal aliyul kabir, dan bahwa Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Di sini Allah menetapkan ada sesembahan-sesembahan, tapi sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Kemudian Allah menetapkan sesembahan yang benar yaitu Allah. Jadi arti dari la ilaha illallah kesimpulannya adalah
tidak ada, atau dalam bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada yang patut disembah bihaqqin, dengan benar. Dengan benar, karena yang disembah dengan salah banyak. Tidak ada yang disembah dengan benar illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat ini ketika Nabi memerintahkan orang-orang kafir Quraisy untuk menyebutkan la ilaha illallah, tidak ada satupun yang mau menyebutkan. Kenapa? Karena mereka tahu artinya. Bahwa artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak boleh atau tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Tidak boleh mereka menyembah yang lain. Karena itu sembahan yang batil. Mereka wajib tinggalkan seluruh sembahan. Maka mereka tidak mau mengucapkan. Namun sayang, di hari-hari ini banyak kaum muslimin yang tidak memahami artinya dengan baik. Mereka mengira bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini hanya sekedar ucapan masuk surga. Namun mereka masih menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Mereka menyembah kepada sesembahan yang batil dari kuburan dan selain Allah. Mereka percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Imam Muhammad At-Tamimi, illallah, ini tadi arti dari la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan rukun yang pertama dari la ilaha illallah adalah menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Yang kedua, menetapkan sesembahan hanya kepada Allah. Ya, la syarika lahu fi ibadati, tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Kama annahu la syarika lahu fi mulki, sebagaimana juga tidak ada sekutu bagi Allah di dalam kepemilikannya, di dalam kerajaannya. Kemudian dia mengatakan wa tafsiruha, dan tafsirnya, tafsir dari syahadat la ilaha illallah, alladhi yuwaddihuha, yang dijelaskan, di sini. Allah jelaskan sendiri bahwa tafsir dari syahadat la ilaha illallah ada dalam firman Allah. Jadi yang tadi beliau jelaskan itu adalah tafsir dari firman Allah setelah ini. Di dalam surat, Allah berfirman dalam surat Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika Ibrahim mengatakan, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya. Ayahnya di sini yaitu Azar. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya yaitu Azar, wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Ibrahim yang kafir. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku
yakni Nabi Ibrahim berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa allazi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Kecuali Allah yang telah menciptakan aku, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku, wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Allah jadikan berlepas diri ini adalah kalimat yang tetap abadi pada keturunannya, yaitu keturunan Nabi Ibrahim, agar mereka kembali. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwatal iman, terdapat makna dari la ilaha illallah, tafsir dari la ilaha illallah, yaitu ketika Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim ini adalah imam seluruh para ayah dari seluruh para nabi, dan beliau adalah imamul hunafa, imamnya orang-orang yang berada di dalam agama Islam yang hanif. Dan sebaik-baik Rasul setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan kepada ayahnya, pada saat itu beliau sendirian, tidak ada yang mengikuti beliau. Beliau sendirian menghadapi ayahnya dan kaumnya. Beliau bersabar di atas akidah yang benar, mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Di sini kalimat yang pertama ini adalah diambil dari la ilaha. Ini adalah makna dari kalimat la ilaha. Rukun yang pertama dari syahadat la ilaha illallah ini adalah penafian. La ilaha, tidak ada yang disembah dengan benar. Di sini beliau menjelaskan, dia berlepas diri, artinya tidak ada yang disembah dengan benar. Kemudian setelahnya ada penetapan. Setelahnya adalah makna illallah, kecuali Allah, menetapkan sesembahan yang benar hanya kepada Allah. Yaitu firman Allah, illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, kata Ibrahim. Artinya ini illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, menetapkan ibadah hanya kepada Allah, yang tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam segala ibadah, baik dalam ibadah maupun dalam kerajaannya, kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah milik Allah segala yang Allah ciptakan dan segala yang Allah perintah. Artinya milik Allah semua makhluk ini. Semua makhluk jadi adalah milik Allah. Allah yang berhak kita nisbatkan sebagai pemilik seluruh makhluk. Juga dalam amri, dalam urusannya, yaitu ibadahnya. Kemudian firman Allah, fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dialah Allah yang akan memberikan hidayah kepada, hidayah, berikan taufik. Ketika orang mentauhidkan Allah, merealisasikan tauhid dengan baik, Allah pasti akan beri hidayah. Jangan takut. Jangan takut dibahayakan. Jangan takut mendapatkan madarat. Allah akan lindungi hambanya mentauhidkan Allah dari segala bahaya. Bagaimana Allah lindungi Nabi Ibrahim dari api orang-orang yang akan membakar beliau. Jika itu beliau akan dibakar, namun Allah mendinginkan api. Karena Allah tahu hamba yang bertauhid. Allah lindungi dia. Waja'alaha, dan Allah jadikan kalimat ini, yakni bara, kalimat berlepas diri dari setiap yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Ini kalimat yang tetap abadi, kata Ibrahim.
Ya, fi aqibihi, pada turunannya Nabi Ibrahim. Allah akan jaga. La'allahum yarji'un, semoga mereka atau agar mereka kembali kepada Allah, artinya kembali dari syirik, kembali dari menyekutukan Allah kepada menyembah Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Juga firman Allah, kata Imam Muhammad At-Tamimi dalam surat Ali Imran ayat 64, Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Wahai ahli kitab, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakanlah kepada siapa? Kepada orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ta'alu, wahai ahli kitab, kemarilah ila kalimah, kepada satu kata, satu kalimat. Sawa'in bainana wa bainakum. Kalimat ini sama antara kami dan kalian. Kalimat ini sama. Jadi wajib atas kami dan kalian mengimaninya dan mengamalkannya. Yaitu apa? Allah na'budu illallah. Agar tidak kami menyembah kecuali kepada Allah. Di sini kalimat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Yang pertama, Allah na'budu. Ini adalah makna dari la ilaha. Allah na'budu, agar kami tidak menyembah. Itu la ilaha. Kemudian kalimat yang kedua, illallah. Ini arti dari illallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Wala nusyrika bihi syai'an. Di sini Allah tegaskan lagi. Dan kami tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Di sini ditegaskan, dikuatkan lagi. Dengan meninggalkan syirik. Nabi SAW sebutkan secara tegas dalam ayat ini. Kita tidak membuat syirik kepada Allah dengan suatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban. Dan hendaknya kami, sebagian kami tidak boleh menjadikan sebagian yang lainnya sebagai arbaban, sebagai rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebagai orang yang disamaratakan dengan selain Allah. Di sini menyinggung siapa? Para pendeta, para orang-orang yang dikultuskan, seperti dikultuskan derajat Tuhan, derajat Allah Azza wa Jalla. Begitu juga orang-orang Muslim di sini, kita diperintahkan untuk tidak menjadikan arbaban, orang-orang yang ditinggikan melebihi derajatnya sampai derajat ketuhanan, sehingga kita sujud padanya, kita ruku padanya, kita tunduk padanya, tidak boleh. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apabila mereka berpaling, artinya mereka orang Yahudi dan Nasrani, tidak mau mengikutimu, yakni Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami orang-orang muslimun. Orang-orang muslim maksudnya orang-orang yang tetap di atas kalimat la ilaha illallah. Artinya orang-orang yang berlepas diri dari kalian. Orang yang berlepas diri dari kalian dan hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah. Ini diantara tafsir dari kalimat la ilaha illallah yang tadi kita bahas, memiliki dua rukun. Yang kita bahas ini, syahadat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Yang pertama, menafikan segala bentuk sesembahan yang disembah adalah sembahan selain Allah. Kita nafikan apapun bentuk sesembahannya, apapun yang dilakukan dari sesembahan yang dia sembah, baik itu dengan dia berdoa atau meminta atau memohon pertolongan atau meyakini hal-hal yang hanya Allah yang mampu untuk memberikannya,
meyakini kepada selain Allah, memiliki ilmu gaib. Ini juga uluhiyah Allah. Ya, seperti orang-orang yang meyakini kepada dukun, kepada tukang ramal, kepada zodiak dan seterusnya. Semua wajib kita nafikan kesyirikan ini sebagai rukun yang pertama dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian baru kita tetapkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita meyakini bahwa Allah lah yang akan memberikan pertolongan dan akan menghilangkan berbagai macam mudarat, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berbuat semau dan kehendak Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, yang tidak mungkin akan meleset dari apapun yang Allah rencanakan berubah atau dirubah oleh manusia yang apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang dapat disampaikan pada pertemuan ini tentang fondasi atau landasan yang kedua dari agama Islam, khususnya penjelasan rukun yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada yang kedua dari mengenal agama Islam. Di antaranya adalah mengetahui makna dari rukun syahadat Muhammadur Rasulullah. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Barangkali ada beberapa yang didiskusikan pada malam ini, dipersilahkan. Wallahu alam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penyampaian pelajaran hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol bagi yang mau bertanya secara langsung, bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Mungkin ini dulu Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita semua. Amin. Beberapa pertemuan yang lalu kita membahas bahwa surah Al-Asr mengandung perintah sabar dan dakwah. Sebagai penuntut ilmu yang mencoba meng-share catatan kajian atau poster dakwah atau potongan video kajian, bagaimana batasan bagi kita untuk berdakwah di media sosial? Ketika kita ingin berdakwah di media sosial, maka seorang penuntut ilmu yang pertama wajib dia membekali dirinya dengan ilmu agama. Karena media sosial, ketika kita terjun berdakwah di media sosial, maka ini seperti kita terjun berdakwah di lapangan, di masjid atau di khalayak umum. Maka dakwah yang kita sebarkan akan kita pertanggungjawabkan bagi orang-orang yang membacanya dan mengamalkannya. Kalau dakwah yang kita sampaikan itu benar, maka yang sampaikan akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah. Tapi kalau dakwah yang dia sampaikan itu ternyata salah, ilmunya salah, sehingga diamalkan oleh orang-orang yang mendengarnya dan membacanya, maka dia akan mendapatkan dosa akan kesalahan. Dia akan mendapatkan bagian dari dosanya. Ya, yang pertama adalah ilmu. Harus kita belajar terlebih dahulu. Tidak bisa kita menyebarkan suatu tulisan kepada media-media yang sosial yang luas, khususnya tentang nasihat-nasihat agama, selain dari bimbingan ustaz yang telah berkompeten di dalam ilmu agama. Untuk itu, jika kita ingin menyebarkan suatu tulisan
maka wajib kita mengecek dulu terlebih dahulu sumbernya. Dari mana sumber ini? Jika sumber tulisannya adalah dari situs yang dipimpin atau dikelola oleh Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berada di akidah salaf, yang dikenal lurusnya akidahnya dan manhajnya, maka kita boleh menyebarkannya. Ketika yang disebarkan oleh Ustadz ini atau media ini atau situs ini mengizinkannya untuk disebar. Namun kalau yang kita ambil dari tulisan-tulisan itu hanya tulisan tanpa ada sumber yang benar, ya mungkin di dalamnya ada firman Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi siapa yang menyampaikannya? Semua manusia bisa menyampaikan kalau Allah, kalau Rasul. Bahkan kita lihat orang-orang kafir pun yang di luar Islam sana, mereka pun membawa sebagian ayat-ayat Quran sebagai pedoman mereka, sebagian hadis-hadis orang-orang kafir luar Islam, apalagi orang Islam yang beraliran sesat. Kita tidak tahu siapa yang mengirim ini. Jangan sampai yang mengirim tulisan ini adalah orang Khawarij. Orang Khawarij itu yang memerangi pemerintah kaum muslimin, yang mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan para imam, para pemimpin, para ulama, yang memprovokasi. Ya, kita harus melihat dulu tulisan ini, karena ada tulisan-tulisan yang belum ada sumbernya dari yang benar, dari ulama atau dari ustadz yang berada di manhaj yang benar, tidak yang benar. Akhirnya ternyata tulisan ini hanya memprovokasi, mengadu domba, dan seterusnya. Maka kita harus cek dulu mana sumbernya, dari situs mana, siapa yang menyebarkannya. Kalau benar sumbernya, maka satu. Sumber maksudnya apa? Dari situs Ustadz Fulan yang berada di akidah yang manhaj yang benar, dari Sunnah wal Jamaah, sebarkan. Kalau tidak, maka hendaknya kita bertanya terlebih dahulu kepada orang yang berbimbing, kepada para ustadz yang betul-betul. Ya, kita tanya kepada mereka. Karena dakwah media sosial ini juga harus dengan ilmu, harus dengan ilmu. Tidak bisa kita bermodal dengan copy paste, ini tidak bisa. Oleh karena itu perlu bertanya dan melihat sumbernya dengan benar. Karena banyak saya lihat sekarang yang menyebarkan tulisan, ternyata tulisan ini yang di-share ini ternyata bukan dari ahli sunnah, dari Syiah, dari Khawarij, dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengadu domba, yang menghina pemimpin Islam, yang menyinggung pemerintah Islam. Nah ini dia akan tanggung dosanya kalau seandainya timbul fitnah setelah. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, kita cukupkan saja pertanyaannya. Sebelum kita tutup, apakah ada nasihat tambahan Ustadz sebelum kita tutup? Baik. Alhamdulillah tadi kita telah membahas sedikit mengenai tugas yang kedua, Islam, dari agama Islam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Maka faedah yang bisa kita petik di sini adalah hendaknya jika kita ingin mengenal Islam dengan baik, ambillah dari dalil-dalil dan
dalil-dalilnya adalah Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik yang di dalam memahami agama Islam. Mereka orang-orang yang direkomendasi oleh Allah di dalam Al-Quran, orang-orang yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang selalu setia bersama Nabi, murid-muridnya Nabi SAW, orang-orang yang dibersihkan oleh Allah, orang-orang yang dibela oleh Allah dari berbagai macam tuduhan dan fitnah. Maka sudah seyogianya kita menerima dan mengambil ilmu agama Islam ini dari pemahaman mereka, dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Terlebihnya dalam masalah akidah. Mengenai akidah, benar-benar kita meneliti. Jika kita di dalam Islam ini kita tahu tadi bahwa Islam memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Islam. Agama ini memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Dan Islam ini, yang rukun Islam berhubungan dengan amalan zahir, tentang syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Kemudian tingkatan yang berikutnya iman, yang kedua. Dan iman ini berhubungan dengan amalan-amalan batin, yaitu beriman dengan rukun iman yang 6. Semua berhubungan dengan batin. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Dan tingkatan yang ketiga dan terakhir adalah ihsan. Dan ihsan ini adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu merasa dilihat Allah Azza wa Jalla. Dan ihsan ini derajat paling tinggi di dalam agama Islam. Ketika seorang, sebagaimana Nabi katakan, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah dia melihat Allah. Ini derajat paling tinggi. Kemudian di bawahnya sedikit, wa illam takun tara, kalau engkau tidak dapat melihatnya, dalam arti memang tidak bisa melihat Allah, fa'alam, ketahuilah, innahu yarak, sungguh Allah melihatmu. Jika kita selalu merasa diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah, dipantau Allah, dimanapun kita dipantau, maka agama yang dia jalankan ini akan selalu benar, selalu sesuai, selalu bertakwa kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah, selalu menjauhi larangan Allah. Teruslah kita belajar ilmu agama ini, kita mengenal Islam, mengenal iman, mengenal ihsan, mengenal fondasi yang kedua ini, sampai fondasi yang ketiga nanti insyaallah azza wa jalla kita mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik dan hidayah kepada kita istiqomah di atas ilmu dan menuntut ilmu agama, dan juga istiqomah di atas amal, dan semoga Allah azza wa jalla menutup hidup kita di atas akidah yang benar. Amin. Kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi dan doanya. Semoga Allah membantu kita dalam mengamalkan pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Sekian kajian hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.